Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahyu Widyasuti, NIM 2005520033. Di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang diampu oleh Ibu Sartika Wulandari, SPT MSI, yang berjudul Faktor-faktor yang memengaruhi tax avoidance sebelum dan sesudah COVID-19. Yang pertama di sini yaitu latar belakang. Virus corona berdampak besar pada seluruh aspek kehidupan dan ekonomi global. Penyebaran virus yang pesat mendorong pemerintah mengeluarkan arahan yang membatasi aktivitas dan membuat kebijakan untuk meningkatkan perekonomian. Adapun insentif yang diberikan oleh pemerintah yaitu penanggungan pajak penghasilan pasal 21 kepada pihak pemerintah, penanggung-jawaban pasal 22 untuk barang impor, dan mengenai pengurangan biaya angsuran pasal 25 serta akselerasi proses pengembalian. Tujuan penelitian ini yaitu menguji hubungan antara tax avoidance terhadap leverage, profitabilitas, sales growth, capital intensity, dan menganalisis perbedaan antara tax avoidance sebelum dan sesudah COVID-19. Telaah literatur. Teori agensi. Teori ini menggambarkan interaksi antara pihak pemilik perusahaan atau prinsipal dan manajer atau agen melalui perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban keduanya dalam mencapai kepentingan masing-masing. Tax avoidance, upaya penghindaran pajak untuk meminimalkan atau mengurangi pajak yang harus dibayarkan. Leverage. Leverage merupakan suatu rasio keuangan dalam mencerminkan keterkaitan antara beban utang dengan modal dan aset perusahaan. Profitabilitas mencerminkan kapasitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan pendapatan pada periode berjalan. Sales growth yaitu menggambarkan kesuksesan sebuah perusahaan di masa lalu yang dapat digunakan untuk memprediksi pertumbuhan penjualan di masa yang akan mendatang. Dan yang terakhir yaitu capital intensity. Capital intensity adalah rasio aktivitas keuangan suatu perusahaan yang berwujud aset tetap yang mencakup mesin, gudang, properti lainnya. Metode penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan jenis data sekunder. Populasi 83 perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai 2022 dengan data 100 sampel selama 5 tahun. Teknik analisis data yang digunakan penelitian ini yaitu regresi linear berganda, asumsi klasik, dan UGD. Hasil dan pembahasan. Untuk UGD, X1 terhadap Y nilai T hitung 1,939 kurang dari T tabel 1,985 dengan signifikansi 0,056 lebih dari 0,05. X2 terhadap Y nilai T hitung 0,038 kurang dari T tabel 1,985 dengan signifikansi 0,970 lebih dari 0,05. X3 terhadap Y nilai T hitung min 3,802 kurang dari T tabel 1,985 signifikansi 0,00 lebih dari 0,05. X4 terhadap Y nilai T hitung min 1,818 kurang dari T tabel 1,985 signifikansi 0,072 lebih dari 0,05. Hasil dan pembahasan untuk uji Paret sampel t-test. Hasil dari output uji Paret sampel t-test diperoleh nilai min sebesar 0,047394 dan menunjukkan selisih perbedaan batas bawah sebesar 0,015644 dan batas atas sebesar 0,1861836 dan nilai signifikansi 0,023 kurang dari 0,05. Hasil dan pembahasan. Pengaruh leverage terhadap tax avoidance. Dari hasil hipotesis yang mengungkapkan terdapat pengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance ditolak. Artinya, ketika nilai leverage semakin tinggi, itu mengindikasikan adanya beban bunga yang lebih tinggi sebagai akibat dari pembayaran melalui hutang pihak ketiga. Peningkatan beban bunga ini dapat mengakibatkan penurunan pembayaran pajak perusahaan, sehingga perusahaan cenderung tidak melakukan tax avoidance. Pengaruh profitabilitas terhadap tax avoidance. Dari hasil hipotesis yang mengungkapkan terdapat pengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance ditolak. Artinya, tingkat profitabilitas perusahaan meningkat, laba bersih yang dihasilkan juga cenderung meningkat. Perusahaan yang mampu meraih laba dapat diasumsikan tidak melakukan tax avoidance. Pengaruh sales growth terhadap tax avoidance.
Dari hasil hipotesis yang mengungkapkan terdapat pengaruh negatif signifikan terhadap tax avoidance diterima. Artinya, perusahaan yang mengalami sales growth yang tinggi menandakan kinerja yang baik dan potensi peningkatan laba. Oleh karena itu, pembayaran pajak perusahaan kemungkinan besar akan meningkat. Dalam situasi ini, manajemen perusahaan cenderung melakukan penghematan pajak dan mungkin terlibat dalam upaya tax avoidance. Pengaruh capital intensity terhadap tax avoidance. Dari hasil hipotesis yang mengungkapkan terdapat pengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance ditolak, yang artinya tingkat capital intensity yang tinggi atau rendah tidak akan memiliki pengaruh terhadap tax avoidance yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Hal ini disebabkan oleh keadaan di mana perusahaan memiliki aset yang telah mencapai batas usia penyusutan yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Perbedaan penghindaran pajak sebelum dan sesudah COVID-19. Hasil dari hipotesis yang mengungkapkan terdapat perbedaan tax avoidance sebelum dan sesudah COVID-19 diterima. Terjadinya perbedaan tax avoidance sebelum dan sesudah COVID-19. Hal ini menyebabkan peningkatan praktik tax avoidance yang dilakukan oleh perusahaan selama pandemi COVID-19. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah. Namun, perusahaan memanfaatkan insentif pajak tersebut sebagai peluang untuk melakukan praktik penghindaran pajak yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.